Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Dewi Nur Faizah dengan NIM 06031252530042. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Ibu Fitrianti SPD MPD dan Ibu De Pratita SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mewawancarai Ibu. Pada video ini, saya akan melakukan wawancara mengenai perkembangan peserta didik terkait perkembangan kognitif, sosial, emosional, moral, dan bagaimana strategi Ibu dalam menghadapi masalah perkembangan tersebut. Sebelumnya, bisa perkenalkan nama dan profesi terlebih dahulu? Perkenalkan, nama Ibu Dati Suratni, profesi Ibu sebagai guru di Madrasah Aliyah atau sederajat dengan SMA. Di sini Ibu menempuh mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Itu saja perkenalannya. Sudah berapa lama Ibu berpengalaman dalam bidang tersebut? Kurang lebih sudah 25 tahun. Ibu biasanya berinteraksi dengan anak usia berapa saja? Usia dari 15 tahun sampai 18 tahun. Apa peran utama Ibu dalam mendampingi peserta didik? Sebagai fasilitator, memfasilitasi terhadap peserta didik terhadap permasalahannya dan mencari solusinya. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa kesulitan belajar yang Ibu amati sering dialami oleh peserta didik? Yaitu sulit berpikir analitis, HOTS, tentang fokus pendek karena HP, overload tugas, dan mental block. Misalnya, aku nggak bisa matematika. Literasi teks panjang juga rendah. Bagaimana cara Ibu dalam membantu mengatasi kesulitan tersebut? Cara mengatasi kesulitan tersebut, pakai scaffolding dan mengaitkan materi ke realita. Teknik 15-5 menit, untuk tersebaya, dan kontrak belajar mingguan dengan reward. Bagaimana cara peserta didik biasanya berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah? Biasanya terbentuk geng, lebih aktif di grup chat daripada tatap muka. Masih jaim, di judge, tapi solidaritas dan empati sudah mulai tumbuh. Pernahkah terjadi konflik antar peserta didik dan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan? Pernah sih, ya seperti terjadi salah paham di medsos ya, kemudian drama percintaan. Nah, solusi mediasi privat, fokus ke solusi bukan salah siapa, tapi membuat perjanjian tertulis, lalu satu bukti tugas kelompok. Bagaimana peserta didik mengekspresikan emosinya di sekolah? Anak SMA atau sederajat dengan Madrasah Aliyah itu sudah jarang tantrum, jadi lebih style, ya seperti marah, stres, jadi pendiam atau pasif agresif di media sosial, ya cemas jadi bolos atau mendadak sakit, sedih lebih sering di close friend atau IG daripada nangis di depan umum karena gengsi. Bagaimana cara Ibu dalam membantu peserta didik dalam mengelola emosinya? Biasanya dengan mengadakan validasi emosi dulu tanpa menghakimi. Mengajarkan teknik grounding 5-4-3-2-1 saat panik. Menyediakan journaling 5 menit dan rujuk ke guru BK atau bimbingan konseling kalau ada tanda depresi atau self-harm. Bagaimana sikap peserta didik terhadap kedisiplinan atau aturan yang ada di sekolah? Peserta didik paham aturan tapi masih uji batas. Artinya mereka sudah patuh kalau ngerti alasannya atau karena takut konsekuensi poin. Kemudian seragam dan HP yang paling sering dilanggar. Lalu, bagaimana cara Ibu menanamkan nilai moral pada peserta didik yang ada di sekolah? Ia bisa melalui lewat keteladanan, kemudian dialog studi kasus di jam wali kelas,
kemudian kelas buatan bareng, kebiasaan nilai di project P5. Lalu apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menghadapi perkembangan peserta didik? Ya, dunia ganda realita, kemudian media sosial yang nggak bisa diawasi dalam 24 jam, kemudian tekanan UTBK dan krisis identitas ya, dan yang susah terbuka. Apa strategi utama yang Ibu gunakan dalam membimbing peserta didik? 3D ya, Ibu menggunakan teknik 3D ya, dengar tanpa menghakimi, dekati lewat hobi mereka, kemudian dorongan dengan fokus ke kekuatan anak dan kolaborasi guru, orang tua, dan TK. Pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu terhadap perkembangan peserta didik ke depannya? Harapan Ibu terhadap perkembangan peserta didik untuk kedepannya yaitu punya kompas moral. Artinya di sini harapan moral yang Ibu kedepankan ya, tangguh, adaptif di era AI, jadi diri sendiri, lulus sebagai anak yang pintar dan benar, bukan cuma pintar. Jadi cerdas dan benar, bukan cuma pintar. Artinya di sini tidak terlepas dari kompas moral, ya cerdas, berakhlak, berumah, beriman dan bertakwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan jawabannya. Penjelasan yang diberikan sangat membantu saya dalam memahami perkembangan peserta didik. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi saya maupun juga yang menonton video ini. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Amin. Menurut saya, dari kegiatan wawancara ini memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai kondisi peserta didik. Saya jadi menyadari bahwa seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi saja, tetapi juga harus memiliki empati, kesabaran, dan kemampuan untuk memahami karakter setiap peserta didik. Saya berharap untuk kedepannya dapat menjadi pendidik yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik siswa saja, tetapi juga membantu mereka untuk berkembang baik dari segi kognitif, emosional maupun moral, sehingga mereka menjadi individu yang mandiri, berkarakter, dan siap untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai pentingnya peran pendidik dalam perkembangan peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.